Wa dinil Islam, dan agamaku adalah agama Islam. Wa nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan tetapi orang yang dia itu kafir, maka dia tidak mampu menjawab pertanyaan dari malaikat ketika mereka dikuburkan. Ya, walaupun semewah apapun ya kuburannya orang-orang Nasrani dan orang-orang kafir, mereka tidak akan bisa mampu menjawab pertanyaan dari dua malaikat. Ya. Ketika orang kafir ditanya siapakah Tuhanmu, maka mereka mengatakan ha, saya tidak tahu. Ya, apa agamamu? Ha, saya tidak tahu. Siapakah nabimu? Ya, maka mereka akan jawab saya tidak tahu. Akan tetapi orang munafik dan orang-orang pelaku dosa besar, ya, ketika mereka ditanya oleh malaikat, maka orang munafik dan pelaku dosa besar mengatakan la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu, saya ini hanya mendengar manusia mengatakan demikian dan demikian, maka saya katakan demikian dan demikian. Sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu taala anhu, qala kunna fi janazatin fi Baqi'il Harqat, ya, bahwasanya kami sedang mengantarkan jenazah di kuburan yang belum selesai digali. Fa'atana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami mendatangi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Ya, faqa'ada wa qa'atna haulahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kuburan tersebut, dan kami juga duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna ala ru'usina tahir, seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung yang hinggap. Wa huwa yulkhidu lahu, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kayu yang dipakai untuk nisan, ya, dan dipukulkan di atas kuburan tersebut. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, a'udzu billahi min fitnatil qabr. Ya Allah, aku berlindung darimu dari fitnah-fitnah kubur. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab dari Allah Subhanahu wa taala, masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari fitnah kubur. Ya. Makanya ketika kita salat di tasyahud akhir sebelum salam, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung darimu dari azab api neraka jahannam. Ya. Dan aku berlindung darimu dari azab kubur. Dan aku berlindung dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian dan fitnah Masiihid Dajjal. Dan ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan adanya siksa kubur dan akan adanya nikmat kubur yang harus kita imani. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, a'udzu billahi min fitnatil qabr. Ya Allah, aku berlindung darimu dari fitnah kubur. Beliau mengucapkan dengan 3 kali. Berdoa selama tiga kali. Ya. Dan wa fihi annal abdul mu'min, dan sesungguhnya seorang hamba yang mukmin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fatu'adu lahu ruhahu fi jasadihi, maka rohnya itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke badannya ketika mereka masuk ke liang kubur. Fayatihi malakani fayajlisanihi, maka akan datang 2 malaikat dan akan duduk di hadapan jenazah tersebut. Fayaqulani lahu, maka 2 malaikat ini bertanya, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Maka orang mukmin mengatakan, fayaqulu rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulani lahu ma dinuka, maka 2 malaikat ini kembali bertanya, apa agamamu?
fayaqulu dinil Islam, dan agamaku adalah agama Islam. Fayaqulani lahu, maka dua malaikat ini kembali bertanya, ma hadzal rajul alladzi ba'asa fikum, siapakah laki-laki yang diutus kepada engkau? Fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang diutus kepadaku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani ma ilmuka, maka dua malaikat ini kembali bertanya, apa yang engkau ketahui tentang Nabi Muhammad? Fayaqul, maka orang mukmin akan menjawab, qara'tu kitaballah fa amantu bihi, aku membaca kitab-kitab Allah, Al-Quran, maka aku mengimaninya. Wa saddaqtu, dan aku membenarkan apa yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayunadi munadin minas sama, maka akan dipanggil oleh penghuni langit, an qad sadaqa abdi, sesungguhnya telah benar apa yang telah dikatakan oleh hambaku ini. Fa afrisuhu minal jannah, maka hamparkan permadani dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan pintu-pintu surga, ya, ketika dia di dalam kuburan. Wa fihi anna abdul kafir, dan selanjutnya tentang hamba-hamba orang yang kafir. Wa ya'tihi malakani fayajlisanihi, maka duduklah dua malaikat di hadapannya. Fayaqulani lahu man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Maka dikatakan, ha la adri, ya, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu ma dinuka, fayaqulu ha la adri. Maka ditanya kembali, apa agamamu? Dikatakan, dijawab, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu, maka dua malaikat ini kembali bertanya, ma hadzal rajul alladzi ba'asa fikum, siapakah laki-laki yang diutus kepada kalian? Fayaqulu ha la adri, maka dia menjawab, saya tidak tahu. Fayunadin minas sama an kadzdzaba fa afrishuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar, maka dipanggillah oleh penghuni langit, sungguh dia telah berdusta, ya, maka hamparkan hamparan dari neraka dan bukakan pintu-pintu neraka, perlihatkan pintu-pintu neraka. Fayatihi min kharriha, maka di kuburan dia itu akan merasakan panasnya api neraka. Wasumumiha, dan mereka itu akan merasakan bau yang menyengat dari api neraka. Wa yudayyiqu alaihi fi qabrihi, dan kuburannya itu akan dipersempit atau akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta tahtalifa adlauhu, sampai tulang belulangnya itu remuk, ya, atau berhimpitan. Kemudian siapakah dua malaikat yang akan bertanya nanti di alam kubur? Disebutkan di hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qabara ahadukum awil insan atahu malakani aswadani azraqan, maka jika telah dikuburkan di antara kita semuanya, wahai manusia, maka akan datang dua malaikat berwarna hitam dan kebiru-biruan. Yuqalu ahadihima al-munkaru wal akhar an-nakir, maka dua malaikat ini namanya malaikat munkar dan malaikat nakir, ya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam iman kita harus beriman dengan malaikat, ya. Malaikat memiliki sifat-sifat seperti malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, sifatnya apa? Lahu ajnihatani, memiliki dua sayap, ya. Dan malaikat yang akan menanya di kuburan adalah malaikat berwarna hitam dan kebiru-biruan, yang bernama malaikat munkar dan nakir. Kewajiban kita adalah mengimani sesuai yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, yang mana kita tidak tahu, ya. Dan itu adalah ilmu gaib yang hanyalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui, yang tidak bisa kita rasakan di dunia, ya. Jangankan kita merasakan nanti di alam kubur, ya. Kita saja sekarang kalau ditanya apakah kita masih bisa merasakan, masih bisa mengetahui kita di dalam janin seorang ibu, ya, kita tidak bisa merasakan kembali. Ya, bahkan kalau kita ingat-ingat pun kita tidak akan pernah ingat bagaimana apa yang kita lakukan di dalam rahim seorang ibu. Nah,
Nah, tentang bagaimana kehidupan manusia di alam kubur itu adalah ilmu gaib, tetapi kewajiban kita adalah harus mengimaninya, ya. Kemudian, apakah fitnah kubur itu hanya dialami oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, ataukah dengan umat-umat yang sebelumnya? Ya, Nabi Adam alaihi salatu wasallam, Nabi Ibrahim dan umatnya, ya, Nabi Nuh dan umatnya, sampai dengan Nabi Musa, Nabi Isa dan umatnya. Qala ba'dul ulama, maka dikatakan oleh sebagian para ulama, annal umam as-sabiqa la tuftanu fi kuburiha. Dalam masalah ini ada dua pendapat, ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya umat-umat yang sebelumnya mereka tidak mendapati fitnah kubur, tidak mendapati pertanyaan-pertanyaan dari para malaikat. Bihujjatin, dengan alasan karena apa? Annaha rufidatil istijabati lirusuliha fa ujilati bil adab. Karena umat-umat yang terdahulu jika mereka itu tidak mau mendengarkan dakwahnya para anbiya, atau mereka itu menentang dakwahnya para anbiya, maka mereka itu langsung mendapatkan adab. Seperti kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, mereka langsung ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua, bahwasanya semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun umat-umat yang sebelumnya, mereka itu juga akan mendapatkan adab. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang adabnya keluarganya Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ghafir ayat yang ke-46, "An-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'asiyah wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab." Api itu akan diperlihatkan di pagi hari dan di petang hari, setiap hari, kepada siapa? Keluarganya Fir'aun. Wa yawma taqumu as-sa'at, dan tatkala datangnya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Masukkanlah keluarganya Fir'aun ke dalam api neraka dengan adab yang sangat pedih. Ini dalil pertama bahwasanya umat-umat yang sebelumnya juga mereka difitnah di dalam alam kuburnya, dan mereka akan mendapatkan adab di dalam alam kuburnya jika mereka itu menentang dakwah para nabi, ya. Namun jika mereka itu mengikuti dakwah para nabi, mereka akan mendapatkan nikmat-nikmat kubur, ya. Dalil yang kedua, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun minal yahud. Bahwasanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanita dari Yahudi. Wahiyya taqul, yang mana wanita Yahudi mengatakan, hal sya'arti annakum tuftatuna fi kubur. Ya, apakah engkau juga mengetahui bahwasanya kalian itu akan difitnah di alam kubur? Qalat farta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah mengatakan, sungguh terkejut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan dari wanita Yahudi ini. Faqala innama tuftanul yahud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Yahudi ini mereka itu akan difitnah di alam kubur, ya. Kemudian, ya, apakah anak kecil juga mereka itu akan ditanya di alam kubur? Ya, anak kecil dan dia di kehidupan dunia dia tidak tahu apa-apa. Bayi yang baru meracot dari rahim seorang ibu, ya, meninggal dunia, atau anak yang belum balik yang mereka itu meninggal dunia, maka apakah mereka itu akan ditanya di alam kubur? Maka dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, innahum yus'alun, anak-anak mereka itu akan ditanya. Wa hujjatu ulaika annahum yusra'us shalah alaihim wa su'alullah an yuqiyahumul adzabal qabri wa min fitnatil qabr. Ya, dengan hujjah anak kecil itu juga akan ditanya nanti di alam kubur, karena mereka hukum asalnya juga adalah diperintahkan untuk sholat, ya. Dan di dalam sholat itu ada anjuran agar mereka itu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari adab kubur, ya. Yang kedua, pendapat yang kedua berpendapat bahwasanya anak-anak kecil mereka itu tidak ditanya, ya.
Mereka tidak ditanya karena mereka belum bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang jelek, mana itu perintah dan mana itu larangan. Tetapi yang jelas dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya anak kecil itu akan ditanya di alam kuburnya. Fima rawahu Imam Malik an Abi Hurairah, dengan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazati tiflan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan pernah menyolati jenazah anak kecil. Lam ya'malu khati'atan qattun, yang mana anak kecil ini belum pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma qihi adzabal qabri wa min fitnatil qabr. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di atas kuburan anak kecil dengan doa, ya Allah, jauhkanlah dia dari azab kubur dan bebaskanlah dia dari fitnah kubur. Ya. Kemudian, apakah orang yang dia itu belum baligh atau orang yang dia itu gila juga akan ditanya di dalam kuburnya? Maka dengan jelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya ada banyak hadis yang sangat banyak sekali yang diriwayatkan oleh sahabat Barra ibnu Azib dan Anas ibnu Malik dan Abu Hurairah yang menyebutkan bahwasanya anak kecil dan orang gila mereka juga akan difitnah di alam kuburnya. Ya, akan ditanya di alam kuburnya. Sebagaimana dalil yang tadi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala syahirin lam ya'malu khati'atan qattun. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati jenazah anak kecil yang dia itu belum melakukan dosa sedikit pun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma qih adzabal qabri wa min fitnatil qabri. Ya Allah, jauhkanlah dia dari azab kubur dan bebaskanlah dia dari fitnah kuburan. Kemudian jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang nikmat kubur dan adabnya. Ya. Nikmat kubur dan adabnya. Bahwasanya nikmat kubur dan adabnya itu tergantung dengan amalan seorang hamba ketika dia itu di dunia. Ya. Kalau dia melakukan amalan yang saleh, maka dia itu akan mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Dan sebaliknya, jika mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu akan mendapatkan adab kubur. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, madhabu sa'iril muslimin bal wasair ahlul milal isbatul qiyamatil kubra wa qiyamun nas min kuburihim was sawabu wal iqabu hunaka. Pendapat seluruh kaum muslimin dan seluruh ahli agama, mereka meyakini akan adanya kiamat kubra. Ya. Dan ada tanda-tanda kiamat kubra. Contohnya apa? Keluarnya Masihid Dajjal atau terbitnya matahari dari barat. Dan mereka kaum muslimin bersepakat bahwasanya semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya. Dan mereka itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka itu di alam kubur juga akan mendapatkan nikmat-nikmat kubur dan juga adab-adab kubur. Dan tidak ada yang mengingkari kecuali orang-orang pelaku ahli bid'ah dan orang-orang yang dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, dalil yang pertama ketika Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, beliau menyebutkan di dalam babnya Kitabul Janaiz li adabil qabri, kitab yang berkaitan tentang jenazah dan adab kubur. Maka beliau menyebutkan bab maja'a fi adabil qabri, bab tentang adab kubur. Maka Imam Bukhari rahimahullahu taala membawakan dalil di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum ta'malun. Ya.
Walau tara idzal zalimun, alangkah ngerinya jika engkau mau melihat terhadap orang-orang yang dia itu melakukan kezaliman. Fi ghamaratil maut, dia itu akan merasa sakit ketika dalam keadaan sakratul maut. Wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat itu menepukkan tangannya di atas punggungnya. Akhriju anfusakum, keluarlah nyawamu, keluarlah ruhmu. Al yauma tujzauna adzabal hun, pada hari ini engkau akan mendapatkan balasan berupa azab yang sangat pedih. Ya. Jadi satu ayat yang mulia ini, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakratul maut yang dialami oleh seorang manusia itu memiliki keadaan yang berbeda-beda. Ada yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nyawanya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nyawanya itu dipisahkan dari badannya. Ya. Makanya apa? Keadaan manusia ketika dia itu berjumpa dengan sakratul maut berbeda-beda. Ada yang matanya melotot, merasa kesakitan. Ya, dan ada yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ketika dia itu mendapatkan sakratul maut, dia sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa sakit, ya. Dan juga ketika dia sakratul maut juga mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia itu dimudahkan untuk dicabut nyawanya. Wa qauluhu ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-101, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Dan di sekitar kalian terdapat orang-orang Badui, mereka itu munafik. Ya, dari ahli Madinah, maradu 'alan nifaq, yang mereka itu keterlaluan di dalam kenifakan, dalam kemunafikan. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, yang mana mereka itu tidak mengetahui, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sanu'adzibuhum marrataini, mereka itu akan mendapatkan dua azab dua kali. Summa yuradduna ila adzabin adzim, dan mereka itu akan dikembalikan dengan azab yang sangat pedih. Mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Dalil yang ketiga, qaulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-45 sampai dengan ke-46. Wa haqa fi ali fir'auna su'ul adab, dan keluarganya Fir'aun itu akan dikepung dengan azab yang sangat pedih di alam kuburnya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab, dan api itu akan diperlihatkan di pagi hari dan di petang hari untuk keluarganya Fir'aun. Dan tatkala datanglah hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya untuk memasukkan Fir'aun ke dalam api neraka. Ya. Dari tiga ayat yang tadi, ya, menunjukkan bahwasanya mereka itu akan mendapatkan dua azab. Azab di dunia dan juga azab di kuburan. Ya, azab di dunia mungkin mereka itu akan mendapatkan kesusahan. Ya, dan azab di akhirat ketika apa Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu neraka di hadapannya. Ya. Kemudian al-imanu bi adzabil qabri wa na'imihi bila kaifiyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semuanya bahwasanya akan ada azab kubur dan juga akan adanya nikmat kubur, maka tidak boleh kita itu bertanya bagaimana bentuknya. Ya. Karena itu adalah ilmu gaib. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan al-istiwa'u ma'lum, bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas aras itu secara makna bahasa diketahui. Ya. Wal imanu bihi wajib, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas aras hukumnya adalah wajib. Was su'alu anhu bid'ah, dan bertanya bagaimana
bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pertanyaan yang bid'ah, karena para sahabat tidak pernah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kaifiyatu majhul, dan bagaimana bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Kita tidak tahu. Begitu juga tentang azab kubur dan nikmat-nikmat kubur. Maka dikatakan oleh Imam Tahawi rahimahullahu taala, fayajibu i'tiqadu bihi. Kewajiban kita mengimani kabar dari Allah Subhanahu wa taala dan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adanya azab kubur dan tentang adanya nikmat kubur. Wal imanu bihi wala natakallamu fi kaifiyatihi. Tidak boleh kita berbicara bagaimana tentang azab kubur. Ya, kalau kita gali kuburan tidak akan ada apa-apanya. Mereka tetap meninggal dunia secara fakta, tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan adab kubur dan nikmat kubur sesuai dengan keadaannya ketika dia itu di dunia. Karena apa? Akal manusia tidak akan sampai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah adab kubur itu dan nikmat kubur itu hanya dirasakan bagi orang yang dia dikuburkan atau mencakup semuanya? Karena apa? Keadaan orang yang meninggal dunia berbeda-beda. Ada yang meninggal dunia kemudian langsung dikuburkan di dalam liang kuburan. Tapi ada juga orang yang dia meninggal dunia kemudian apa? Dibakar. Sehingga abunya berterbangan mengikuti arah angin. Dan sisa abunya dihanyutkan di kubur, di laut. Atau orang yang meninggal dunia dimakan oleh binatang buas, dimakan ular. Ya. Atau dimakan oleh hewan buas, atau dia meninggal dunia tidak diketahui di mana. Ya, contoh sebelumnya ada pesawat Malaysia yang tenggelam, yang jatuh, tidak tahu di mana keberadaannya. Ya, atau orang yang dia meninggal dunia di atas padang pasir, tinggal tulang belulang. Ya, wal jawab, dan jawabannya anna dzalika anna adzabal qabr wa na'imahu syamilun liman dufina fi qabri au ghairihi. Adanya fitnah kubur dan azab kubur itu berlaku bagi setiap yang meninggal dunia, entah itu yang dikuburkan atau yang tidak. Fa kullu man mata wa huwa mustahiqqun lil adzab au na'imin nalahu nasibuhu minhu. Maka setiap yang meninggal dunia, maka dia itu akan mendapatkan azab dan nikmat kubur sesuai dengan kehidupannya ketika dia itu di dunia. Sawa'un kubira aw lam yukbar, walaupun entah itu dia dikuburkan atau tidak dikuburkan. Wa sawa'un kana fil falat, entah itu dia meninggal dunia di padang pasir atau di hutan belantara. Aw fi makanin yukfadu fihi kasallaja, atau dia itu meninggal dunia lalu jenazahnya itu diawetkan di dalam freezer, di dalam kulkas. Aw annahu qad akalathu siba, ataukah dia itu meninggal dunia dalam keadaan dimakan hewan buas. Aw ihtaraqa hatta sara ramadan wa nasibu bil hawa, atau yang meninggal dunia dalam keadaan dibakar sampai menjadi abu dan apinya itu berterbangan mengikuti arah angin. Aw sulliba, atau yang meninggal dunia dalam keadaan disalib. Au hurika fil bahr, atau meninggal dunia dalam keadaan tenggelam di lautan. Fal adab awin naim yasilu ilaihi kama yasilu ilal makbur, dan adab maupun nikmat kubur itu akan terjadi kepada mereka walaupun mereka itu tidak dikebumikan di alam di kuburan. Ya. Akan tetapi dinamakan dengan adab kubur dan nikmat kubur karena apa? Kebanyakan manusia itu dikuburkan setelah dia itu meninggal dunia, hanya sedikit saja yang tidak dikuburkan. Ya, atau yang dia itu meninggal dunia dalam keadaan dimakan hewan buas, atau mereka itu berapa jumlahkah yang dibakar, atau yang dikremasi maupun yang lainnya. Tetapi adabnya Allah Subhanahu wa taala dan nikmat kuburnya Allah Subhanahu wa taala itu berlaku bagi semua yang telah meninggal dunia dalam keadaan apapun, dikuburkan atau yang tidak dikuburkan. Yang selanjutnya, apakah orang yang dia itu tidak paham dengan bahasa Arab, yang dia itu orang Jawa sama sekali tidak paham dengan bahasa Arab,
atau orang Inggris, orang Amerika yang tidak paham dengan bahasa Arab sedikit pun, apakah mereka itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu oleh malaikat atau tidak? Ya, maka jawabannya adalah andal insan yafhamu soal. Nanti semua manusia di alam kubur, entah itu orang muslim maupun orang kafir, dari negara manapun, dari suku manapun, dari daerah manapun, mereka itu akan memahami pertanyaan dari malaikat. Wa yujibu anhu, dan semuanya akan menjawab. Ya, walau lam yakun ya'riful arabiyyah, walaupun mereka itu tidak paham dengan bahasa Arab. Ya. Dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Sa'di rahimahullahu taala, wa hadzal ibtila wal imtihanu li kulli 'abdin fa amma man kana mu'minan imanan sahihan sabbatallahu anhu. Ujian pertanyaan di alam kubur itu berlaku untuk semua hambanya, mukmin atau kafir, ya kecil maupun dewasa, yang paham bahasa Arab maupun yang tidak paham bahasa Arab. Yang mereka mukmin, dia tidak paham bahasa Arab, mereka akan mampu bisa menjawab pertanyaan dari para malaikat. Yang dia itu orang kafir yang paham bahasa Arab, dia tidak akan mampu bisa menjawab pertanyaan dari malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan jiwa dan lisannya seorang hamba yang dia itu mukmin dengan pertanyaan-pertanyaan dari malaikat tersebut. Fadzakara anna tasbitahu lahum jazaa'un ala imanihim fid dunya fal mu'minu yujibul jawab as-sahih wa in kana ammiyan aw ajamiyan. Maka seorang mukmin, entah dia itu yang bisu, seorang mukmin entah dia itu yang buta huruf, yang buta matanya, maka dia itu ketika dia itu mukmin di dunia, maka mereka itu akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para malaikat. Adapun orang yang kafir, walaupun mereka itu menghafalkan siapakah Tuhanmu, Tuhanku adalah Allah, siapakah Nabiku adalah Nabi Muhammad, siapakah agamamu adalah agama Islam, walaupun dia telah kafir, menghafalkan itu semuanya, ketika dia telah meninggal dunia tidak akan mampu menjawab pertanyaan dari para malaikat. Karena jawaban itu tergantung dengan amalan seorang hamba ketika dia itu di dunia. Wa ammal kafir wal munafiq faman kana fid dunya khaira mu'min bima jaa bihi rasul fa innahu yastajimu 'alal jawab walau kana a'lamun nas. Orang kafir dan bahkan orang munafik, walaupun di dunia dia menguasai ilmu tersebut, memahami bahasa Arab, mengetahui jawabannya, maka mereka itu tidak akan pernah mampu menjawab pertanyaan dari malaikat. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, wa yudhillullahu adh-dhalimin, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Yang terakhir, ya, apakah azab kubur dan nikmat kubur itu terjadi pada badan seorang manusia atau ruhnya? Maka jawabannya adalah bahwasanya adab kubur dan nikmat kubur itu berlaku untuk badan dan juga ruhnya seorang hamba. Kemudian, apakah adab kubur itu berkelanjutan sampai dengan datangnya hari kiamat ataukah sesaat saja? Maka dalam masalah ini ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, bagi orang yang dia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adab kubur itu bersifat selamanya. Sebagaimana tentang Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa asyiyah, dan neraka itu akan diperlihatkan oleh keluarganya Fir'aun setiap hari, di pagi hari dan di petang hari. Adapun orang yang dia itu melakukan kemaksiatan dan dia itu adalah orang mukmin, maka dia itu akan mendapatkan adab kubur yang sementara, ya, yang sementara, sampai Allah Subhanahu wa taala meringankan dia dari adab kuburnya, sampai mereka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tentang maksiat-maksiat maupun dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Itulah jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah beriman dengan yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu melakukan amalan saleh dan menjauhkan diri dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan maupun dosa-dosa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ampunan
sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat-nikmat kubur, dan ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan banyak mengumpulkan amalan-amalan saleh, dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Itulah yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.